Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, materi kali ini ada yang tahu bab 5 tentang bagus, kebugaran jasmani. Ada yang tahu itu kebugaran jasmani? Ada, Pak. Ya, apa nak? Pertama kekuatan, yang kedua daya tahan otot, yang ketiga daya tahan pernapasan, yang keempat kelenturan, yang kelima pecahan. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Nggak ada? Oke, ya, materi kali ini tentang kebugaran jasmani. Seperti tadi sudah disampaikan kawannya, ya, kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ada komponennya yang disebutkan kawannya tadi. Yang pertama ada kekuatan, oke. Yang kedua ada daya tahan otot. Jam kedua selesai. Yang ketiga Jam ada ketiga daya tahan segera pernapasan. dimulai. Yang keempat ada namanya kelenturan. Dan yang kelima ada The namanya second kelincahan. period is off. Ya, The itulah third period tahap awal untuk starts. pelajaran kali ini. Oke. Oke, kali ini kita belajar materi kebugaran jasmani. Ada yang tahu tentang pengertian kebugaran jasmani? Ada yang tahu? Gak ada. Ya, mungkin selama ini kalian melakukan kebugaran jasmani, ya. Misalnya seminggu sekali kalian lari atau jogging, ya. Dan seminggu sekali kalian melakukan sit up, itu disebut dengan kebugaran jasmani. Itu namanya bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Ya, kalau hanya seminggu sekali melakukan, seminggu 2 kali melakukan, itu disebut kebugaran jasmani. Tapi kalau seminggu bisa 4 kali atau 3 kali, itu namanya latihan untuk prestasi. Ya, oke. Pengertian dari kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang berat tanpa mengalami kelelahan. Ya. Oke, saya ulangi lagi, kemampuan seseorang melakukan pekerjaan dengan berat tanpa mengalami kelelahan. Maksudnya apa? Ya, ketika kalian melakukan gerakan olahraga, ketika kalian misalnya nih, kalian lari, ya, kalian lari. Tapi ketika kalian merasa udah capek, merasa kalian udah ngos-ngosan, kalian berhenti. Seperti itulah kebugaran jasmani. Dia tidak dipaksa. Tapi kalau daya tahan, dia ketika kamu udah merasa lelah, tapi waktunya masih berjalan, ada waktu yang dicapai, kamu terus melakukan. Ya, jadi tadi ada yang saya ulangi lagi, kebugaran jasmani, ada yang tahu? Setelah saya jelaskan, ya, silakan nak. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang berat tanpa mengalami kelelahan. Ya, bagus. Ya, jadi dia melakukan gerakan, melakukan olahraga dengan berat tanpa mengalami kelelahan. Ya, kalau dia udah capek, dirasanya udah capek, ototnya udah stop dan gitu. Karena dia hanya mencapai kebugaran, ya, bukan untuk prestasi. Oke. Komponen kebugaran jasmani ada 5. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ada 5. Yang pertama kekuatan. 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 Oke, kekuatan. Ada yang mau nyambung? Yang kedua? Daya tahan otot. Oke, yang ketiga? Daya tahan pernapasan. Daya tahan pernapasan. Ada yang tahu yang keempat? Ya, silakan. Kelenturan. Oke, bagus. Yang kelima? Kelincahan. Oke, ternyata kalian sudah membaca buku paket, ya. Tadi komponen kebugaran jasmani, ya, ada 5. Yang pertama ada kekuatan, ya. Yang kedua ada daya tahan otot. Yang ketiga ada daya tahan pernapasan. Yang keempat ada kelenturan, ya. Yang kelima ada kelincahan. Oke, bagus. Oke, kita masuk komponen yang pertama, ada namanya kekuatan. Ada yang tahu dengan kekuatan? Nggak tahu. Ya,
sebutkan aja. Jangan malu-malu. Oke, kekuatan adalah kemampuan otot menerima beban kerja. Kemampuan otot menerima beban kerja. Ya, coba diulangi. Kekuatan adalah ya, jadi kalau kekuatan itu menerima beban kerja. Misalnya kamu melakukan sit up, ya, sit up dari tidur, kamu duduk, ya, kan yang dominan itu otot perut, berarti ototnya siap untuk bekerja, menerima beban. Bebannya apa? Ya badan kamu sendiri, ya. Oke, bentuk latihan dari kekuatan itu ada bentuk latihan otot perut, yaitu sit up, ya. Yang kedua, bentuk latihan otot lengan, ada push up, ya. Selanjutnya, yang ketiga ada otot tungkai, ya, ada squat jump namanya. Nanti akan kita praktikkan setelah teori ini. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya nanti sit up kita praktikkan, ya. Kita masuk ke dua, yaitu apa tadi? Komponen jasmani yang kedua, daya tahan otot, ya. Daya tahan otot ada yang tahu? Ada. Oke, daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot melakukan gerak dalam waktu yang cukup lama. Kemampuan otot-otot melakukan gerak dalam waktu yang cukup lama. Ada yang ingat? Coba sebutkan lagi. Daya tahan otot adalah otot-otot melakukan gerak dengan waktu yang cukup lama. Ya, kalau daya tahan sama kebugaran bedanya di waktu. Kalau kebugaran jasmani ketika kamu merasa capek udah selesai. Kalau daya tahan kamu melakukan terus seperti ada target yang harus dicapai, ya. Untuk daya tahan otot misalnya kamu lari, ya, kamu lari 6 menit atau 6 kali pusingan sekolah, ya. Mungkin kamu sanggupnya hanya sekali karena nggak pernah latihan, tapi karena konsepnya ini komponen daya tahan otot, ya, 6 kali pusingan kamu harus sampai sini. Itulah komponen daya tahan otot. Paham? Paham? Nah, oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga apa? Nah, daya tahan pernapasan. Tadi daya tahan otot, sekarang daya tahan pernapasan. Ya. Daya tahan pernapasan ada yang tahu? Ya. Oke, itu bagus. Ada lagi? Ada. Daya tahan otot pernapasan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang cukup lama berkaitan dengan pernapasan. Kalau tadi otot berkaitan dengan otot, yang berkaitan pernapasan ada yang tahu contohnya bentuk latihannya? Ada? Enggak. Oke. Contohnya berenang. Ya. Itu kan mengatur pernapasan, ya. Berenang, maraton, lari 5 km, itu kan mengatur pernapasan, ya. Berkaitan dengan pernapasan. Banyak lagi contoh-contohnya. Oke, kita masuk yang ke-4, kelenturan. Ada yang tahu pengertian kelenturan? Silakan. Kelenturan adalah kemampuan persendirian untuk melakukan gerakan seluas-luasnya. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Ya udah, oke. Yang keempat adalah kelenturan, ya, kemampuan sendi untuk melakukan gerak seluas-luasnya. Ya, bentuk latihannya ada yang tahu? Ya, bentuk latihannya saya kasih tahu, ya. Ini kalian dari posisi berdiri, ya. Dari posisi berdiri kalian tunduk mencium lutut. Itu salah satu bentuk kelenturan, ya. Memang nampaknya sih mudah, tapi ketika kalian melakukan, yakinlah pasti tidak sampai karena mungkin tidak pernah latihan atau tidak terbiasa, ya. Oke, kita lanjut yang ke
5 ada yang tahu? Kelincahan. Pengertiannya ada yang tahu kelincahan? Ada. Itu yang kelima ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat. Apa kelincahan, Nak? Kemampuan seseorang mengubah arah dengan cepat. Ya, kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat. Ada yang tahu bentuk latihan kelincahan? Hah? Lomba lari. Kalau lomba lari cepat. Kelincahan? Lari 10 meter bolak-balik, namanya shuttle run. Ya, lari tapi dia cepat, ada bolak-baliknya. Itu untuk melatih kelincahan. Baru nanti akan kita praktekkan yaitu lari zigzag. Ya, ada yang tahu lari zigzag? Tidak. Nanti ada kun seperti ini, seperti kawannya. Kalian akan mengelilingi kawannya. Itu namanya zigzag. Dari tengah kawan-kawannya. Itu namanya untuk melatih kelincahan. Oke. Selanjutnya saya akan mengulang yang saya jelaskan tadi. Ya, komponen kebugaran jasmani. Pengertiannya masih ingat? Kebugaran jasmani adalah? Saya ingat? Saya ingat. Komponennya ada 5 tadi. Yang pertama kekuatan. Yang kedua daya tahan otot. Yang ketiga melakukan pemanasan. Sebelum kita nanti akan melakukan praktik, kita akan melakukan pemanasan, ya, agar tidak kalian tidak menyerah, ya. Oke, saya nanti hitung mulai dari sana, dari ujung sampai pada lambat, ya. Oke, yuk yang pertama.
kita juga sudah mempraktikkan ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mempraktikkan ya, mempraktikkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, mulai tadi kekuatan, ada sit up, push up, daya tahan otot ya, naik turun bangku, pernapasan, ada lari 6 menit ya, kelenturan, duduk mencium lutut, dan kelima kelincahan tadi sudah melakukan, yaitu lari zigzag ya. Itulah kesimpulannya. Jadi saya berharap setelah kalian mempraktikkan ini, kalian bisa melakukannya di rumah. Kalau kalian mau sehat, kalian mau bugar, lakukan bentuk-bentuk latihan seperti ini. Oke. Untuk tugas yang akan datang ya, di buku paket, dan nanti tugas praktik ada mempraktikkan video bentuk-bentuk latihan. Sekian dan terima kasih. Pembacaan hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Berkenan gerak. Ya, Sobi.